Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Nurlaili Febriani dengan NIM 10220036 dari kelas SMD akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran ekonomi menurut Umar Chapra. Umar Chapra mempunyai kiprah yang tidak sedikit dalam dunia ekonomi Islam. Menurutnya, tujuan dari berekonomi adalah membantu manusia untuk merealisasikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Beberapa pemikirannya yang terkenal adalah mengenai konsep hayatun thayyibatan, konsep kebijakan moneter dalam Islam, dan konsep perbankan syariah. Yang pertama, konsep falah dan hayatan thayyibatan. Dalam bukunya Islam and the Islamic Challenge yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Islam dan Tantangan Ekonomi, Umar Chapra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi sudah pasti didominasi dengan worldview atau pandangan maupun asumsinya mengenai alam dan hakikat kehidupan manusia di bumi. Chapra mengibaratkan pandangan di dunia sebagai fondasi bagi sebuah bangunan yang memainkan peranan yang sangat penting dan sangat menentukan, sehingga strategi dari suatu sistem yang merupakan hasil logis dari pandangan hidup itu selayaknya selaras dengan sasaran yang dipilih agar tujuan dapat dicapai dengan efektif. Chapra juga menjelaskan dalam buku ini mengenai aktualisasi konsep falah dan hayatan thayyibatan yang merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara muslim. Analisis Chapra tentang kemiskinan dan kesenjangan parah yang terjadi di negara-negara berkembang itu diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil menurut perspektif strategi sekuler, baik berupa kapitalisme, sosialisme, atau negara kesejahteraan. Chapra menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dicapai kecuali kehidupan manusia itu selaras dengan dunia batinnya. Kemudian, Chapra menawarkan 3 strategi solusi bagi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dialami negara-negara muslim. Antara lain, yang pertama yaitu mekanisme filter terhadap kepentingan penggunaan sumber daya langka sehingga tercipta efisiensi. Kedua, sistem motivasi penggunaan agar sesuai dengan mekanisme filter. Yang ketiga, rekonstruksi sosioekonomi yang akan menegakkan kedua elemen sebelumnya dan mengaktualisasikan hayatan thayyibatan. Selanjutnya yaitu tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu sudah ditetapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah SAW antara lain adalah pelarangan riba dan tidak digunakannya sistem bunga, sehingga stabilitas ekonomi terjaga dan pertumbuhan ekonomi terdorong maju dengan lebih cepat dengan pembangunan infrastruktur sektor real. Rasulullah SAW juga melarang transaksi tidak tunai, sehingga menutup kemungkinan untuk melakukan riba dan ihtikar atau penimbunan. Chapra mengajukan mekanisme kebijakan moneter yang terdiri dari 6 elemen. Yang pertama yaitu target pertumbuhan dalam M dan M0. Yang kedua yaitu saham publik terhadap deposito untuk unjuk atau uang giral. Ketiga, cadangan wajib resmi. Keempat, pembatas kredit. Yang kelima, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu teknik yang lain. Selanjutnya adalah sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah. Chapra menyatakan bahwa dalam suatu sistem keuangan Islam, adanya bank syariah sebagai instrumen pendukung adalah suatu keniscayaan. Bank syariah dengan sistem corporate governance dan manajemen yang baik akan memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalisir kegagalan, dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosioekonomi dengan pelarangan bunga.
Peran corporate governance yang efektif itu akan mampu menunjang posisi perbankan syariah untuk menjadi lebih kuat, perluasan dan menunjukkan kinerja yang lebih efektif. Sebab lembaga keuangan Islam haruslah dapat memenuhi kepentingan stakeholder atau pemegang saham dengan penerapan kinerja yang efektif. Sebab lembaga keuangan Islam haruslah dapat memenuhi kepentingan stakeholder atau pemegang saham dengan penerapan kinerja yang efektif. Sedangkan stakeholder dalam lembaga keuangan Islam adalah Islam itu sendiri. Sehingga apabila bank tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik, maka sistem Islamlah yang akan disalahkan dan dianggap buruk. Di samping itu, perlu digunakan beberapa unsur untuk mendukung perkembangan perbankan syariah. Di antaranya adalah pembangunan lingkungan dengan memperkuat disiplin pasar dalam sektor keuangan, integritas moral bagi para pelaku perekonomian, serta dukungan lingkungan sosiopolitik melalui pengawasan hukum. Selanjutnya adalah konsep negara sejahtera menurut Islam. Konsep negara sejahtera adalah konsep yang ditawarkan sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme, di mana konsep ini berusaha menyampurkan kedua sistem dan menemukan titik temu yang melengkapi kelemahan keduanya. Menilik dari kegagalan sistem kapitalis, sekuler, dan sosialis, Capra menegaskan kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara sejahtera adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi kehidupannya. Makna dari sejahtera haruslah diperjelas. Menurut Capra, sejahtera itu bukan berarti yang kaya, namun yang ideal, yaitu keadaan di mana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperlukan dari sumber-sumber daya yang ada. Oleh karena itu, negara Islam dapat dikatakan menjadi negara yang sejahtera atau ideal bila mana martabat batin dan moral masyarakat meningkat. Kewajiban-kewajiban masyarakat sebagai khalifah di bumi terhadap sumber daya alam telah ditunaikan, dan tegaknya keadilan serta lenyapnya penindasan. Nah, negara sejahtera menurut Islam itu bukanlah negara kapitalis ataupun sosialis, akan tetapi negara dengan konsep Islam dan kehidupan Islam. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.